mengalami kekurangan, saya yakin dan saya yakin-yakinnya pemeliharaan Tuhan cukup. Ada seorang nenek-nenek, dia punya 100.000 untuk jualan kue. Kemudian dia ingin pergi membeli bahan kue, membuatnya dan menjualnya. Seperti biasa dia menitipkan di warung. Tapi pada saat pagi dia berjalan dengan uang 100.000 yang hanya itu saja yang dia miliki untuk modalnya menjalankan usaha itu. Kemudian dia bertemu seorang ibu yang mengemis dan berkata, "Bolehkah saya meminjam uang? Anak saya demam tinggi. Saya ingin membeli obat untuk anak saya." Nenek ini berkata, "Saya hanya punya selembar uang, pecahan tukar uang juga sulit. Saya ingin membantu tapi hanya 100.000. Kalau saya memberi, bagaimana saya menjalankan usaha saya, modal saya?" Saudara, sang nenek ini kemudian berpikir-pikir, beri tidak, beri tidak. Namun Tuhan menggerakkan hatinya, beri. Lalu dia berikan 100.000. Gimana dong nenek kalau misalnya itu penipu? Dia hanya bohong saja bahwa anaknya sakit. Sang nenek ini berkata bahwa saya meraba kepala anak yang digendong itu memang panas sekali dan dia harus segera berobat. Sang nenek ini pun meninggalkan ibu itu, suruh cepat ke puskesmas beli obat ya. Lalu si nenek ini pulang ke rumah dengan sedikit galau. Gimana ya, nggak bisa jualan, nggak ada lagi modal. Ya udahlah, pulang makan apa yang ada di rumah yang masih sisa. Nanti saja dipikirkan. Tuhan, Engkau tahu aku tidak punya uang, Tuhan. Saudara, tiba di rumahnya, belum buka pintu, ada 2 anak muda lewat, orang gereja, dan membawa sebuah amplop dan berkata, "Oma, ini ada berkat Tuhan. Kami ingin bagi dengan Oma." Dalam amplop itu ada 200.000. Saudara mungkin berkata bahwa kebetulan ya, itu hanya kebetulan. Saudara boleh alami dalam pengalaman hidup saudara bersama Tuhan. Ada kalanya Tuhan izinkan kita diuji, 5.000 pun mungkin gak ada di tangan kita. Tapi kalau saudara lakukan hidup saudara benar di hadapan Tuhan, saudara ada anak-anak terang, saudara akan diberikan hikmat bijaksana. Saudara akan diberikan pemeliharaan yang di luar akal saudara. Bahwa Tuhan bisa memberikan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang saudara butuhkan hari ini, Tuhan lebih tahu. Itu adalah kebutuhan saudara. Tidak lebih, tidak kurang yang Tuhan berikan. Kalau saya boleh memberi kesempatan untuk saudara bersaksi, saudara mungkin boleh mengambil kesempatan bersaksi di doa Rabu. Saudara mengalami pertolongan Tuhan seperti yang saya ceritakan. Seorang anak Tuhan dalam masa krisisnya pasti pernah mengalami pengalaman rohani bersama Tuhan. Dan biasanya jemaat lebih banyak kesaksiannya. Saya sebagai hamba Tuhan terkadang sampai meneteskan air mata mendengar kesaksian pertolongan Tuhan yang begitu ajaib